Itu adalah visinya. Visi ya. Dan muncul dalam nama koalisinya, koalisi perubahan. Dan PKB bergabung dalam koalisi perubahan. Dan itu artinya Partai Kebangkitan Bangsa memilih untuk menjadi bagian dari usaha perubahan. Oke. Jelas tuh. Ya. Kalau mau merubah nasib, maka gabunglah dengan koalisi perubahan. Salam waras untuk rakyat Indonesia yang sudah cerdas. Kita kalau mau merubah nasib, gak usah nunggu kamu berkoalisi double kuro, double kuro. Kalau ingin merubah nasib, itu diri kita sendiri yang harus merubahnya. Nggak usah dari partai, nggak usah dari koalisi. Nunggu koalisi 5 tahun cuma sekali, ya modar ora sida mangan terasi. Kita nggak butuh perubahan, Pak. Perubahan ora masuk diakal double kuro. Kita rakyat sudah cerdas. Kamu pilih Anies silakan. Saya pernah pilih Anies saat Sagub. Dibohongin, rumah DP 0%, mana? Mana janjinya rumah DP 0%? Astagfirullahaladzim, bapak-bapak, segitunya. Sabar. Nih saya kasih tahu ya. Fanatik boleh, tapi tolol jangan. Ya. Saat ini presiden yang sah itu masih Bapak Insinyur Joko Widodo. Belum ada presiden yang lain. Orang pemilunya aja belum. Dan kalaupun pemilu belum tentu juga menang. Bapak udah teriak-teriak presiden, ntar malu sendiri loh. Kalau udah pasti menang dan udah dilantik, nah itu Bapak boleh. Kalau Bapak ngomong calon presiden, saya setuju. Tapi kalau Bapak ngomong presiden, saya nggak setuju karena Bapak Anies itu baru calon, belum presiden. Ya. Oke guys, jumpa lagi bersama saya Bebanis. Ngobrol bareng bersama saya hari ini, kita akan bersama-sama untuk meneliti lebih mendalam ya dengan para elit-elit politik yang memberikan janjinya ya. Karena ini saatnya kita untuk meneliti lebih dalam siapa itu para pemimpin yang betul-betul untuk memimpin negara Indonesia ini dari hati yang paling dalam ya. Layaknya Bapak Presiden Joko Widodo. Oke, akan tetapi kali ini kita akan membahas dengan koalisi perubahan bakal capres dari Anies Baswedan ya, yang diusung oleh Partai Nasdem. Dalam koalisi perubahan Anies Baswedan ini, para kaum elit politik yang sejajar dengan Pak Anies Baswedan selalu pesimis. Masyarakat Indonesia banyak yang bertanya, apa sih yang perlu dirubah? Emangnya politik Anies Baswedan ini bagaimana? Koalisi perubahan lalu apa yang mau dirubah di negara Republik Indonesia ini? Lagian yang pernah memimpin negara Republik Indonesia ini selama beberapa tahun belakangan sebelum Jokowi itu orang-orangnya dari Partai Demokrat, dari Partai Nasdem. Lalu melihat perkembangan pada zaman-zaman itu, seperti zaman SBY. Di zaman SBY, saya rasa perubahannya tidak ada ya, wajar. Kalau janji besar-besar seperti itu ya, memberikan janji kepada masyarakat dalam kampanye politiknya. Akan tetapi ketika masyarakat sudah mempercayai seorang pemimpin untuk memimpin negara Republik Indonesia ini, akan tetapi janji-janji itu tidak akan
terbukti memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Indonesia. Dan bahkan pada zaman SBY banyak pembangunan mangkrak. Terjadi korupsi, kolusi, nepotisme terjadi di mana-mana, setiap daerah. Dan pada waktu itu korupsi sudah menjadi budaya dan tradisi di negara Republik Indonesia ini. Dan kita juga tahu sekarang yang korupsi itu Menteri Kominfo dari Partai Nasdem juga. Ini pada zaman Jokowi ini, dari Partai Nasdem. Yaitu berkaitan dengan korupsi BTS hingga belum kelar-kelar sampai sekarang ya. Ini juga dari Partai Nasdem, ini sangat berbahaya guys. Banyak orang bertanya, apa yang mau dirubah? Banyak orang yang pesimis dengan kampanye politik Anies Baswedan, dengan kampanye politik cawapres dari Anies Baswedan ya, di mana yang viral baru-baru ini di media sosial ya, yang hamil akan mendapatkan tunjangan rata-rata sebesar 6 juta. Wah, kalau dilihat dari nilai angka duitnya, gede juga ya teman-teman. Gede juga, lumayan ya. Sehingga para jomblo juga mesti harus cepat-cepat sih untuk menikah agar cepat hamil istrinya ya, supaya mendapatkan tunjangan segede itu. Oke guys, mendapatkan tunjangan 6 juta ini sangat viral di media sosial ya, berbagai jenis stand up komedi ya, dengan topik ibu hamil mendapatkan tunjangan 6 juta. Oke guys, banyak orang yang pesimis dengan koalisi perubahan Anies Baswedan, banyak orang yang bertanya apa itu yang dirubah. Hari ini kita akan mendengar bersama-sama berbagai pandangan dari elit-elit politik, berbagai pandangan dari masyarakat Indonesia, kritik dengan koalisi perubahan Anies Baswedan. Oke guys, mari kita langsung simak berikut ini. Jangan skip tonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Lanjut. Mas Anies tetap berharap supaya Demokrat tidak keluar ya, supaya semakin memperkuat. Ya, kemarin sudah menyatakan tidak berada di dalam koalisi perubahan. Kami harus menghormati keputusan itu. Bila keputusan itu belum diambil, maka saya akan menganjurkan untuk jangan keluar. Ya. Oke, kalau sekarang akan bersama-sama lagi dengan senang hati kita menyambut. Oke, jadi ada nggak upaya misalnya mengajak kembali Demokrat? Sebenarnya percakapan masih berlangsung ya, kita lihat. Bernama koalisi perubahan itu ya salah total. Kenapa mas? Kenapa? Karena apa yang mau dirubah? Kalau tingkat kepuasan pemerintah dulu misalnya di DKI ini, ini sebelum Mbak Vera stop nih. Dulu di DKI kan saya menjaga narasi juga. Waktu kita melawan dua pasangan lainnya, saya jaga narasi ini. Saya bilang kita nggak boleh, karena sebagian besar rakyat Jakarta itu meyakini efektivitas dari pemerintahannya Pak Basuki dan Pak Jarot. Saya bilang kita harus ada. Jadi misalnya program apa? KJP, kita teruskan KJP plus, KJS plus. Jadi nggak pernah itu pada saat itu pasangan kita bilang hanya yang kurang baik kita akan perbaiki, yang bagus kita akan tambah, kita akan tingkatkan, kita akan akselerasi. Sehingga change and continuity itu selalu kan isu daripada pemilu itu ada change dan continuity. Nah pada 2019 jelas isu besarnya adalah continuity. Makanya Prabowo Sandi waktu itu mengusung change nggak berhasil. Karena kita hanya bisa mendapatkan 45%. Tapi kalau misalnya continuity with change, jadi yang ditekankan adalah continuity with change, itu beda cerita kali, bisa Mas. beda cerita. Tapi kalau kita bilang perubahan ini, kan akhirnya kita tersudut ke kelompok yang anti pemerintah. Anti pemerintah sekarang cuman ya kita nggak tahu ya, karena 21 ya Mas ya. Di pemerintah cuman segitulah. Mas, kan saya mau menang. Kalau dalam kontestasi Pilpres kan kita bagaimana caranya menawarkan suatu pemikiran yang bisa dipilih, bisa diterima oleh masyarakat.
Bos PPI nilai koalisi pendukung Anies sengaja menjegalkan diri. Saya agak sedikit heran kenapa hanya Anies dan para pendukungnya yang selalu mengamplifikasi bahwa Anies lah yang selalu berpotensi dijegal. Erlangga nggak pernah ngomong bahwa dirinya dijegal ketika P3 itu bergabung dengan PDIP, tapi Pak Erlangga nggak teriak-teriak itu bahwa dirinya dijegal. Wajar kalau ada ya, yang selalu playing victim gitu. Wajar kalau sebagian yang lain mengatakan bahwa Anies dalam banyak hal dan pendukungnya ini lebih banyak political playing victim. Nah, itu narasi penjegalan itu sudah nggak relevan. Ini mirip-mirip kalau mau dibangun narasinya adalah narasi yang memang sengaja menjegalkan diri, Pak. Saya katakan kepada dia, kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak, agar Anies dapat tiket, tidak dijegal oleh internalnya sendiri. Kalau pemerintah tidak, persilahkan. Ya, dengar-dengarnya Pak SP-nya yang kurang ini. Tapi saya tanya kemarin ke beberapa petinggi PKS, siapa nama wakilnya Anies? Iya. Jadi sebenarnya antara PKS sama Demokrat udah cocok kan? Tapi kenapa nih barang ini nggak diumumkan gitu? Nah, masalahnya bukan di PKS sama Demokrat, bukan di PKS Demokrat, tapi di Nasdemnya. Kalau yang saya cross-check itu. Kalau AHY yang dipaksakan untuk jadi pendamping Anies, jumlah elit-elit dan politisi Nasdem mungkin akan hengkang. Apa minimal statis yang? Ya kenapa gitu ada daya tolak segitu besar? Ini barang tidak bisa melengkapi kekurangannya Anies, Pak. Itu aja juga. Ya, karena mereka kan secara elektabilitas di bawah sekarang kan perlu nambah mendobrak suara. Cuman kan problemnya kalau tanpa AHY barang ini tak berlabuh. Tak berlabuh itu aja. Jadi ini saling kuncian maut saja sebenarnya. Kalau saya lihat narasinya itu kan masih berusaha untuk membangun dan melanggengkan narasi yang sifatnya itu narasi konfrontatif dan polarisasi. Yang satu narasi ceplok, kampret, sekuler, religius, status quo, perubahan. Nah kalau kemudian Mas Anies dibagikan sebagai simbol perubahan, apa yang perlu diubah? Kenapa? Karena pengusungnya itu adalah orang yang juga pernah berkuasa semua dan terlibat kekuasaan di Indonesia ini. Demokrat pernah memimpin koalisi, bahkan memimpin presiden 2 periode. Ditambah dengan Nasdem selama 10 tahun terakhir ini terlibat. Beda kalau kemudian Nasdem pada tahun 2014 newcomer sama sekali belum pernah berkuasa. Kemudian PKS juga pernah bergabung koalisi pemerintah selama 10 tahun zaman Pak SBY. Jadi ini akhirnya mau dianggap perubahan. Makanya dibilang orang bukan perubahan, berubah-ubah. Terbongkar, Sudirman Said mengaku pengusung Anies berselisih soal cawapres. Koalisi perubahan terancam bubar, mereka yang ribut, orang lain yang jadi kambing hitam. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Drama pengumuman cawapres Anies terus berlanjut. Tim 8 tak sengaja malah membongkar kondisi koalisi perubahan, saling serang dan beda pendapat. Pegiat media sosial Yusuf Muhammad alias Yusuf Domdom menyoroti pernyataan anggota tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan Sudirman Said yang menyebut bahwa koalisi memiliki latar belakang dan konteks internal yang berbeda-beda dalam mencari calon wakil presiden atau cawapres pendamping Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Menurut Yusuf, koalisi pendukung Anies lah yang mempunyai masalah di internal, namun pihak luar yang selalu disalahkan, seperti Anies disebut-sebut sengaja dijegal, sehingga Anies disebut telah disolimi. Dan ternyata, kata Yusuf, semua fakta telah terungkap. Tuduhan yang ditujukan ke Anies itu hanya sebuah framing jahat untuk menutupi permasalahan di internal pengusung Anies. Mereka yang ribut, orang lain yang jadi kambing hitam. Seperti diketahui, anggota tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan Sudirman Said mengatakan bahwa tak lama lagi akan mengumumkan kandidat calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan pada pemilu 2024. Ia mengatakan koalisi mengapresiasi pandangan berbeda dalam soal waktu deklarasi sekaligus pengumuman calon pendamping Anies Baswedan. Mantan Menteri ESDM ini meyakini bahwa setiap pandangan memiliki latar belakang dan dasar pemikiran. Ini menandakan bahwa koalisi perubahan memang tidak solid. Internal mereka lah yang sebenarnya rapuh. Bahkan potensi bubarnya koalisi perubahan sangat mungkin terjadi.
Pernyataan Sudirman Said semakin menguatkan dugaan. Mereka memang terasa keropos, baik sebagai koalisi maupun situasi di internal masing-masing. Kalau sudah sedemikian rumit situasinya, publik dengan sendirinya berspekulasi tentang kelanjutan sebagaimana diutarakan sang kandidat capres, bahwa mereka telah menyepakati sebuah kerjasama yang dituangkan dalam dokumen tertulis. Apalah artinya sebuah dokumen jika di balik layar masih berseliweran godaan untuk balik badan? Koalisi perubahan memang harus segera berbenah, berubah lebih agresif dalam mencari sosok cawapres. Bila terus diulur, maka kandidat cawapres akan semakin sedikit dan kondisi internal KPP menjadi tidak nyaman. Anies memang terkenal, Anies memang populer di tengah masyarakat. Nama Anies selalu banyak diperbincangkan, tapi dari segi negatif, fakta yang diketahui masyarakat saat ini bahwa Anies adalah sosok mantan gubernur yang selalu kelebihan bayar, bahwa Anies adalah sosok mantan gubernur yang suka menghambur-hamburkan uang APBD, bahwa Anies adalah sosok mantan gubernur yang selalu besar omong, yang suka membual tapi tidak bisa bekerja, dan bahwa Anies adalah sosok mantan gubernur yang telah gagal dalam memimpin DKI Jakarta. Maka dari itulah Anies beserta kelompoknya yang tergabung dalam koalisi perubahan selalu suka ribut sendiri, menghalalkan segala cara, bahkan dengan cara-cara yang konyol yang basi. Taktik politik merasa dijegal, merasa disolimi, merasa diintimidasi, playing victim, berakting seolah-olah menjadi korban kezaliman kubu lawan untuk menarik simpati masyarakat, terutama untuk meraih dukungan menuju Pilpres 2024. Dan sungguh politik playing victim ini memang tidak mengenal etika. Mereka seakan tidak punya nurani, selalu membuat isu gaduh, bahkan kadang bisa meresahkan masyarakat, tapi mereka tak peduli. Bagi mereka, yang penting berhasil mencari celah untuk menjatuhkan lawannya dengan tujuan akhir berjaya di Pilpres ke depan. Jadi saya ulangi lagi, Anies dijegal bukan oleh siapa-siapa, tapi oleh dirinya sendiri dan juga oleh partai pendukungnya yang tergabung di koalisi perubahan. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Terbongkar, ternyata Anies jadi wayang politik Nasdem. Pantas Anies disandra 3 parpol pengusungnya hingga urusan cawapres nggak kelar-kelar. Hari ini kita menyampaikan kepada publik bahwa piagam 3 partai telah ditandatangani yang isinya ada 6 poin. Ya Anies ini kan posisinya sebagai wayang aja. Sementara 3 partai ini kan dalang. Iya kan? Tidak bisa Anies yang mengatakan saya mau ke sana, mau ke sini. Enggak, partai ini yang mengatur mau kemana. Itu memang. Ya Nasdem tidak punya beban ini. Saya harus katakan itu. Anies sudah berkeliling lebih dari setengah wilayah Indonesia. Kita nggak mendengar ide perubahan itu ada di mana gitu loh. Itu jadi tidak ada visi misi atau program-program bila nanti dia sebagai calon presiden kan. Ngeri, nasib AHY nggak jelas. Demokrat ancam keluar dari koalisi. Nasdem beri serangan telak. Saya katakan begitu bahwa kalau ada salah satu partai yang memaksakan calon wakil presiden, baik itu Nasdem, Demokrat maupun PKS, untuk kadernya menjadi calon presiden, pasti koalisi akan bubar. Karena tidak mungkin ada 2 calon wakil presiden. Itu poinnya di situ. Pertanyaannya sekarang, apa niat berkoalisi? Dan ingat, gak ada satupun di antara partai-partai itu yang bisa berdiri sendiri. Betul. Itu hal yang wajar, itu hal yang menurut saya merupakan kewenangan daripada partai masing-masing, dan itu kita harus hargai. Tapi itu bukan menjadi keputusan. Loh, apa yang terjadi kalau koalisi ini tidak terjadi? Artinya, apa yang dilakukan Nasdem, apa yang dilakukan PKS, apa yang dilakukan Demokrat, itu juga saling berpengaruh. Karena 2 saja nggak jalan. Nah, Pak Anies pun nggak akan jalan. Jadi nggak perlu terlalu jauh berbicara, karena 1 di antara 3 tidak bersepakat, tidak membangun, tidak pada konsensusnya. Ya tentu selalu ada opsi buat yang lainnya. Deklarasi itu kan bisa setiap saat ketika ada kesepakatan daripada ketiga partai paling tidak, atau setiap partai mana saja, ya kan? Ya Nasdem tidak punya beban ini. Saya harus katakan itu. Dia tahu berhak untuk ikut pemilu. Dia tahu seluruh aturan-aturan yang ada. Dia memahami itu. Jadi nggak ada. Tapi keikhlasan hati, ya kan, kebesaran hati, dan ikut memahami sepenuhnya.
Nasdem mulai terperangkap jargon perubahan. Dia mengatakan ini siapa? Tapi pun mengusung Anies tidak untuk menjadi antitesa lagi pada Jokowi secara keseluruhan. Tapi poin saya, ya jelang 2024 kita akan semakin sering mendapati pertarungan yang kira-kira itu merepresentasikan kepentingan elektoral. Ini kan masyarakat pro perubahan sangat tinggi demandnya, meminta agar pasangan Anies Baswedan segera diumumkan. Nah, kan saya melihat ini sepertinya dari Nasdem ya, yang masih wait and see, masih menunggu, masih eksperimen. Mengapa Nasdem bertahan di kabinet padahal tak dianggap? Nah, yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa Nasdem sudah punya koalisi, itu adalah koalisi untuk pemilu 14 Februari 2024, di mana Nasdem memang sudah membuat koalisi dengan Demokrat dan PKS dan mengusung Pak Anies Rashid sebagai calon presiden. Yang belum punya koalisi, yang masih nyari-nyari koalisi, pendekatan dan sebagainya. Tapi terkait dengan soal koalisi di pemerintahan Pak Jokowi, Nasdem tegaskan bahwa Nasdem berkomitmen dan mengawal, mendukung sampai akhir periode Pak Jokowi. Inilah risiko yang diterima oleh partai-partai yang mereka itu bergantung dan kemudian menyerahkan nasibnya kepada Jokowi. Dan dalam hal ini, sejak dicanangkannya Anies oleh Surya Paloh, memang Jokowi sudah langsung menarik garis bahwa dia tidak di bagian saya, dia di sana. Kemudian orang terpukau mengenai reshuffle dan sebagainya. Jokowi tidak melihat sampai ke sejauh itu, gitu loh. Mencari titik temu terutama. Apakah mungkin 6 partai ini bisa membentuk suatu poros politik dengan mengusung nama besar capres dan cawapres gitu ya? Ataukah memang partai-partai di dalamnya memilih untuk pisah jalan dengan PDIP, yang itu artinya konsekuensinya harus berhadapan dengan Jokowi, berhadapan dengan Ganjar, dan berhadapan dengan PDIP, apapun judulnya. Yang kedua dalam pertemuan itu yang menarik adalah sepertinya koalisi besar ini sengaja dibuat tanpa Nasdem di 2024. Jadi Nasdem sudah di Apakah Anies yang mengendalikan para politisi dari 3 partai ini, atau dia tak mampu mengelak? Anies ini kan posisinya sebagai wayang aja. Sementara 3 partai ini kan dalang. Tidak bisa Anies yang mengatakan saya mau ke sana, mau ke sini. Enggak, partai ini yang mengatur mau kemana. Dan apa yang mau dibicarakan itu kan tidak pernah disusun dulu, masuk wilayah ini apa yang dibicarakan. Ya kan, yang strategik itu apa, yang kemudian aspek politiknya apa, aspek sosialnya apa. Ini kan Mas Anies dibawa keliling itu difasilitasi oleh Nasdem. Tidak pernah saya lihat ada orang PKS di situ atau barangkali ada orang Demokrat. Apa yang mau disimpulkan dari situasi seperti ini sebenarnya? Lahirnya Piagam ini untuk mengikat itu supaya Nasdem tidak jalan sendiri di dalam keliling-keliling wilayah Indonesia. Jadi harus melibatkan PKS, harus melibatkan Demokrat. Ini akan sulit nanti di lapangan karena campur baur antara pendukung PKS, pendukung Demokrat. Udah pasti kan 3 ketua umum ini akan muncul nanti. Anies Baswedan buka suara usai gejolak internal menerpa koalisi perubahan. Koalisi perubahan, apanya yang mau dirubah? Jalan, nama-nama jalan, seperti kemarin yang di demo warga Jakarta. Terus nama-nama rumah sakit dirubah juga. Besok lagi nama-nama pahlawan, nama jalan sudah dirubah. Kasihan masyarakatnya kalau nama-nama jalan dirubah. Mereka yang punya sertifikat tanah kan harus ngurus lagi, harus ini lagi, harus administrasi lagi, pengeluaran uang lagi. Itu nggak dipikirin. Bisanya cuma rubah nama jalan, rubah nama airport, rubah nama rumah sakit, ya kan? Nanti lama-lama sejarah Indonesia juga akan dirubah sama ini orang, ya. Perubahan-perubahan. Wow. Ada lagi yang dirubah. Pembuangan air hujan atau banjir melalui gorong-gorong ke laut dirubah ke lubang-lubang sumur. Bukan koalisi perubahan namanya kalau tidak membuat drama. Sesuai dengan namanya, koalisi perubahan memang tidak pernah konsisten dengan omongan yang pernah mereka ucapkan.
Beberapa waktu lalu PKB pernah berjanji akan memberikan BBM gratis kepada masyarakat jika Cak Imin menang. Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Namun sayangnya program tersebut mendapatkan banyak komentar negatif dari berbagai pihak dan juga pakar ekonomi di Indonesia. Program tersebut dianggap mustahil dan tidak mungkin untuk dilakukan karena akan membuat membengkaknya anggaran. Mendengar banyaknya penolakan dan komentar negatif, kubu Cak Imin panik dan segera meralat janjinya tersebut. PKB mengatakan tidak jadi memberikan BBM gratis, namun hanya akan memberikan subsidi saja. Subsidinya bukan gratis, tapi semurah-murahnya, berbasis segmented. Dari sini saja kita bisa melihat bahwa kelompok Anies dan Cak Imin ini hanya asal bicara tanpa berpikir terlebih dahulu. Jadi wajar saja jika nama skuad mereka adalah Koalisi Perubahan karena memang suka berubah-ubah. Yang ingin Koalisi Perubahan tuh Bang Surya. Sampai dia masih di London itu menyatakan kepada pertemuan kemarin, tolong sampaikan koalisi kita namanya Koalisi Perubahan. Clear? Clear nggak? Jadi dari awalnya Bang Surya. Ya, karena Bang Surya ini kan yang memulai dan yang akan mengakhiri. Karena dia memulai pertemuannya Anies, pertemuannya Muhaimin, dia memenangkan Amin nanti. Ya, tapi benar nggak yang disampaikan Mas Yandri tadi? Kan ada menteri-menteri yang sekarang melanjutkan 2 periode loh, Nasdem sama PKB. Aku namanya ternyata dia nggak menerima kenyataan itu, dia katakan Koalisi Perubahan. Titik. Dari apa yang ada dong? Pak Surya Paloh berarti. Itu Surya yang ngomong. Dia mengakui tidak mau menteri bekerja dengan baik, tapi itu Koalisi Perubahan. Artinya apa? Kalau kami menang, doakan aja ya, amin. Kalau ini menang, pasti yang baik akan dilanjutkan, yang kurang baik akan kita rubah. Cakep kan? Jadi seimbang, positive thinking. Jadi apa? Bahwa mama perubahan, setiap pemenangan pasti ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan, namanya continue. Kasih dulu dikit agak ini. Continue. Jadi nggak ada masalah. Jadi yang mau perubahan itu Pak Surya, bukan Mas Anies. Sampai sekarang mereka yakin ini masukan yang benar, bahwa bernama Koalisi Perubahan itu ya salah total. Kenapa, Mas? Kenapa? Karena apa yang mau dirubah? Makanya Prabowo Sandi waktu itu mengusung change nggak berhasil. Karena kita hanya bisa mendapatkan 45%. Tapi kalau kita bilang perubahan ini, kan akhirnya kita tersudut. Oke guys, jadi tadi kita sudah mendengar bersama-sama cuplikan demi cuplikan kritikan netizen terhadap Koalisi Perubahan Pak Anies Baswedan. Mengacu dari beberapa cuplikan video tersebut bahwa banyak netizen yang bertanya, apa sih yang mau dirubah? Apakah mau rubah lagi kebijakan-kebijakan yang sudah diberikan Jokowi? Lagian yang pernah menguasai negara ini selama beberapa periode sebelumnya, sebelum Jokowi, itu dari kalangan Nasdem ada, dari kalangan Demokrat ada, dan perubahan itu tidak ada. Yang ada korupsi, kolusi, nepotisme. Dan bahkan pada zaman SBY, korupsi itu sudah menjadi tradisi dan budaya. Terjadi marak di mana-mana. Dan sekarang juga yang korupsi itu dari Partai Nasdem, Menteri Kominfo Johnny G. Plate. Kasus korupsi BTS, dan itu dari Partai Nasdem. Lalu banyak juga dari kalangan politik yang pesimis dengan Koalisi Perubahan tersebut. Jangan-jangan hanya sepenggalan kata untuk pelengkap dalam kampanye politik Pak Anies Baswedan, ya. Karena kita sudah melihat belakangan ini di mana kampanye politik Cak Imin, ya, wakil Baswedan untuk dicalonkan, ya. Kampanye politiknya itu selalu memberikan janji yang begitu besar kepada masyarakat Indonesia. Di mana yang lagi ngakak belakangan ini, yang lagi lucu, berkaitan dengan tunjangan kepada ibu hamil, ya. Memberikan tunjangan kepada ibu hamil selama kehamilannya itu rata-rata 6 juta. Itu setiap ibu hamil, ya.
kalau dilihat dari segi angkanya itu gede amat ya. Ini juga sangat luar biasa ya. Oke guys. Oke, banyak juga dari netizen bertanya, apa sih yang mau dirubah? Oke guys, daripada kita penasaran, mari kita dengar langsung dari Pak Anies Baswedan. Bagaimana narasi koalisi perubahan menurut Pak Anies Baswedan? Mari kita dengar langsung dari Pak Anies Baswedan. Oke, lanjut. Di sini ada sebagian orang, pertanyaan dari netizen mengatakan seperti begini, bahwa bisa nggak Mas Anies menjelaskan tentang narasi perubahan ketika seseorang yang mendampingi Mas Anies itu diidentikan, ini pertanyaan netizen ya, diidentikan dengan orang yang mungkin itu berasal dari status quo, dianggap status quo, kemudian dianggap konservatif. Bisa nggak Mas Anies menjelaskan tentang narasi perubahan kalau misalnya ada sebagian masyarakat bahwa pasangan ini adalah pasangan yang datang dari orang yang konservatif, kemudian status quo. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga pertanyaan netizen mengatakan bahwa katanya narasi atau makna dari sebuah perubahan itu adalah mengidentikan Mas Anies dan AHY. Silahkan diklarifikasi, Mas. Terkait dengan perubahan itu sendiri, itu adalah visinya, dan muncul dalam nama koalisinya, koalisi perubahan, dan PKB bergabung dalam koalisi perubahan, dan itu artinya Partai Kebangkitan Bangsa memilih untuk menjadi bagian dari usaha perubahan. Oke, jelas tuh. Kalau ini menjadi koalisi keberlanjutan, berarti berubah. Ini tetap kok. Yang kedua, dari awal percakapannya adalah memang perubahan. Sejak tahun lalu, ketika saya mendapatkan tugas pertama dari Nasdem, kemudian PKS, lalu Demokrat, bicaranya memang perubahan. Sekarang kan dapat amanah baru dari PKB, yang PKB juga menyatakan dukungan. Perubahan. Untuk apa ya perubahan? Jadi itu tidak berubah. Itu terus. Dan perubahan ini apa sih? Kita ingin agar keadilan jangan lagi hanya jadi kalimat. Keadilan itu adalah unsur penting dalam penyusunan kebijakan. Semua kebijakan-kebijakan yang dibuat harus mencerminkan prinsip terlaksananya keadilan. Itu bukan kata Anies, bukan. Ini perintah konstitusi, kesepakatan para pendiri bangsa. Kan kira-kira begini ya, Bang Abraham. Kita ini waktu itu dalam kolonialisme. Ada pemerintahan, ada. Tapi Nusantara yang kaya raya, penduduknya miskin. Negeri Belanda yang alamnya tidak kaya raya, penduduknya kaya. Itu kan ketidakadilan. Bagaimana kolonial yang mengelola pemerintahan di sini menyedot seluruh kekayaan kita menjadi kekayaan mereka. Yang di sini tidak. Karena itu kemudian kita berjuang untuk merdeka supaya kekayaan alam kita bukan memperkaya orang di Belanda, tapi mensejahterakan kita semua. Potong tuh kolonialisme. Supaya apa? Supaya hadir keadilan. Karena kemarin tidak adil. Jadi tujuan republik ini didirikan itu untuk apa? Agar kesejahteraan yang potensinya besar itu bisa dirasakan oleh sebanyak-banyaknya orang, keadilan. Itulah sebabnya penutup kalimat pembukaan Undang-Undang Dasar kita adalah menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi perubahan yang mau dibawa itu supaya keluarga-keluarga kita merasakan kesempatan yang setara untuk sekolah sampai tuntas, kesempatan setara untuk pelayanan kesehatan sampai sehat, kesetaraan kesempatan untuk bekerja, tidak harus berada di Jawa dan di Jakarta sekitarnya untuk dapat pekerjaan yang layak. Jadi bicara tentang keadilan itu dalam semua aspek. Nah, inilah kata kunci yang menjadi misi kita dalam perubahan itu. Jadi perubahan ini bukan mengganti presiden, karena presiden akan berganti di tahun 2024. Ini adalah memasukkan unsur penting dalam penyusunan kebijakan supaya kebijakan yang kita buat oleh negara dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat.
Oke guys, tadi kita sudah mendengar langsung narasi koalisi perubahan dari Pak Anies Baswedan, ya. Dan tadi Pak Anies Baswedan mengambil contoh dari pada zaman kolonialisme, ya, di mana pada zaman kolonialisme itu keadilan belum dinikmati oleh masyarakat Indonesia, di mana menurut Pak Anies Baswedan pada zaman kolonialisme kekayaan alam Indonesia itu kaya raya, tapi masyarakatnya masih miskin, ya. Sehingga itu juga harus perlu dipotong, ya. perlu dipotong agar keadilan itu bisa dinikmati kembali kepada masyarakat Indonesia. Itu mengambil contoh sederhana dari Pak Anies Baswedan. Di mana tadi Pak Anies Baswedan memberikan satu kalimat, ya, bahwa keadilan itu sudah ada sila kelima Pancasila, ya. Bahwa narasi perubahan itu bukan suara dari Pak Anies Baswedan. Itu dalam sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya kan? Nah, akan tetapi kan kita kan tidak tahu, ini contohnya, ya. Ini contoh. Nah, kalau Pak Anies nanti suatu saat, ya, suatu saat terpilih menjadi seorang presiden di negara Republik Indonesia ini, apakah Pak Anies bisa memberikan secara kenyataan, bukan hanya kata-kata, berkaitan dengan koalisi perubahan tersebut? Nah, itu kan yang kita tidak tahu, ya. Akan tetapi yang kita tahu bahwa kita harus kembali ke sejarah negara Republik Indonesia ini, ya. Sejak berdirinya negara Republik Indonesia ini, yang pernah menjabat kekuasaan, yang pernah menjabat presiden di negara Republik Indonesia ini, tentu kita kan sudah melihat, ya. Seperti Pak Soeharto, SBY, dan ada juga dari pengusung dari Partai Gerindra, ya. Begitu juga dari Partai Nasdem. Nah, kita ambil contoh sederhana dari Pak SBY, ya, pada zaman SBY. Kita kan sudah tahu zaman SBY janji-janji politiknya kepada masyarakat Indonesia ini kan begitu besar, ya, begitu besar. Akan tapi ketika masyarakat mempercayai untuk memimpin, sudah berdiri di atas kursi kekuasaan, ternyata apa yang dipercayai oleh masyarakat Indonesia tidak sesuai harapan. Di mana pada zaman SBY banyak terjadinya pembangunan mangkrak terjadi di mana-mana. Korupsi, kolusi, nepotisme itu marak terjadi, dan itu sudah menjadi tradisi dan budaya masyarakat Indonesia. Dan bahkan tadi kita sudah sebut pada awalan video tadi, di mana yang kasus korupsi sekarang itu Menteri Kominfo, ya, Johnny G. Plate, kasus korupsi jaringan BTS, dan sekarang belum kelar-kelar juga masalah tersebut. Dan tentu kita tahu, ya, Johnny G. Plate ini dari Partai Nasdem, dan tentu kita juga sudah melihat dari sisi itunya, dan ini sangat berbahaya. Dan jangan sampai kita terjebak dalam pemimpin-pemimpin yang bisa merusak negara Republik Indonesia ini. Apakah dalam koalisi perubahan itu mau rubah lagi kebijakan Jokowi? Nah, itu yang kita tidak tahu. Dan kalau kita lihat, saya rasa kebijakan Jokowi ini sangat luar biasa, ya. Di mana tingkat kepuasan masyarakat Indonesia kepada Bapak Presiden Joko Widodo sudah mencapai 82%. Di mana nilai ini nilai yang sangat tertinggi dari seluruh dunia dan diakui internasional. Lalu apa yang mau dirubah oleh Pak Anies Baswedan ini? Tentu kita juga harus berpikir secara akal sehat, ya. Apalagi Pak Anies Baswedan ini mantan Gubernur DKI Jakarta, ya. Kita bisa melihat dari situ, ya, semenjak Pak Anies menjabat Gubernur DKI Jakarta, yang memimpin Provinsi DKI Jakarta. Tentu kita sudah bisa melihat kemampuan Pak Anies Baswedan untuk mensejahterakan masyarakatnya itu seperti apa. Ini kan mencalonkan presiden, tentu kita harus berpikir secara matang, ya.
Karena yang menjadi seorang presiden itu bukan orang yang kaleng-kaleng ya. Bukan orang yang besar di mulut ya, besar di mulut. Akan tetapi tindakan nyatanya itu kosong. Jadi seperti itu. Karena negara Republik Indonesia ini kita tahu negara yang memiliki beribu-ribu pulau, ras, suku, agama, dan budaya, dan memiliki berbagai jenis sumber kekayaan alam. Tentu ini sangat-sangat teliti juga saat kita memilih seorang pemimpin ya. Lalu apa yang mau dirubah oleh Pak Anies Baswedan? Dan kita juga sudah tahu ya, sudah digegerkan dengan berita berkaitan dengan PT Freeport ya, di mana sekarang negara Republik Indonesia sudah berhasil kembalikan Freeport ya, di mana saham Freeport berhasil dikembalikan ke Indonesia sebanyak 51%. Ini di zaman Jokowi, dan sebelumnya PT Freeport ini belum diakui sebagai milik Indonesia. Ya, akan tapi di zaman Jokowi PT Freeport ini berhasil memegang saham sebesar 51%, dan ini sangat luar biasa juga bagi Bapak Presiden Joko Widodo. Ya, lalu apa sih yang mau dirubah Pak Anies Baswedan? Oke guys, jadi kalau menurut saya sih kita harus bijak dalam memilih pemimpin. Jadi berhati-hatilah memilih pemimpin. Mari kita bersama-sama bijaklah untuk memilih seorang pemimpin. Lalu bagaimana menurut teman-teman semua ya, berkaitan dengan koalisi perubahan Pak Anies Baswedan? Silakan komen di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Saya Ubanis, terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.